sayur. Sayur. Sayurnya Bu, Pak. Sayur. Sayurnya Bu. Sayur. Pak, Bu, dibeli dong sayurnya. Mang, ada tempe sama oncom nggak nih? Ada Bu Agus, mau berapa? Masing-masing 2 aja, Mang. Sama cabenya 5.000 boleh nggak nih? Ditambah tuh Ibu, 5.000 teh satik pisan. Bu Agus, belanja juga? Iya, Bu. Ini masakin tempe spesial untuk anak saya yang baru keterima kerja. Saya senang banget. Akhirnya ada yang bantuin cari uang di keluarga. Oh, si Banu udah kerja ya? Wah, cepet banget. Harus gitu memang. Tapi kok dimasakin tempe, Bu? Merayakan pakai sesuatu yang mewah dong. Undang-undang tetangga tak syukuran. Bu Ajeng bisa aja. Iya, saya udah niat gitu juga. Apalagi Banu kerja di perusahaan besar. Saya aja bingung pas Banu jelasin kerjaannya. Kerjaan sekarang tuh macam-macam banget ya. Tapi tunggu, si Abdi, anak Bu Lilis itu, semenjak lulus, kerjanya serabutan ya. Gak kayak Banu yang keren banget. Nanti kalau Bu Agus tak syukuran, bisa-bisa keluarga Bu Lilis jadi iri. Saya tuh niatnya begitu juga, sekalian kasih contoh gitu untuk keluarganya Bu Lilis. Kayaknya mereka kasihan banget. Udah jarang belanja-belanja lagi sama Mang Ujang. Iya nggak, Mang? Iya sih Bu, tapi saya teh kurang tahu kenapa. Ibu-ibu mah gosip aja. Sok atuh diborong ini dagangan saya. Mang Ujang, badai pesen teri, aya tuh. Ada Bu, mau apa lagi? Udah Mang, itu aja. Bu Lilis, si Abdi sekarang kegiatannya ngapain? Kok saya jarang lihat? Sekalinya lihat, perginya nggak pakai dasi dan baju rapi, kayak anak saya. Ibu-ibu berdua sibuk banget ya sama kerjaan orang lain. Emang kenapa gitu sama kerjaan yang gak pakai dasi? Lihat tuh di berita-berita yang ditangkap polisi berdasi semua tuh. Jangan kau anggap remeh di luka.
Elis, ini teh udah siang, kenapa belum berangkat? Aduh, nanti telat tuh. Lagi libur, Mak. Nggak mungkin, nggak ada info dari wali kelas kalau hari libur. Emang libur apa? Libur, ada guru rapat. Mending banyak ngomong, ayo sekolah, tak ada alasan. Sebenarnya teh, Elis sudah nggak mood ke sekolah. Kenapa Elis? Elis teh lagi overthinking. Aduh, anak zaman sekarang sebentar jatuh cinta, sebentar patah hati, saling unfollow, tapi cepet move on. Terus buat status sampai velocity. Aduh, bukan gitu, Mak. Elis teh nggak mau pacaran dulu. Elis kan mau jadi juara di SMK Penabur biar bisa banggain emak dan abah. Terus kenapa menurut wae? Bukan gitu, Mak. Ais di sekolah teh nyaman sama teman-teman. Ais dibilang kampung karena ngomong Ais yang aneh ini. Emang aneh ya, Mak? Aneh? Aneh gimana? Ya namanya orang Sunda ya begini pasti logatnya. Siapa yang berani-beraninya nakalin anak emak? Ayo jawab. Ya ada lah. Tapi emak tak perlu marah-marah ke sekolah. Udah biar Ais aja yang hadapi. Ais cuma males sama geng di kelas Ais ngeledek mulu kerjanya. Ais jadi nggak pede kalau di sekolah, Mak. Begini. Ais teh nggak usah terlalu pusing dengan apa kata orang lain. Ais juga tahu kan bahwa hal itu sebenarnya bukan hal yang baik. Anggap aja ini teh ujian untuk diri kita. Karena hidup ini masih jauh, masih panjang, masih banyak tantangannya. Lebih kuat, andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini, sedikit demi sedikit. Akan berteman beriluan kalau saja dia harus menangis. Anakku, ingatlah semua akan tersirat. Usahakan takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup tak baik saja. Elis, kehidupan ini seperti roda. Kadang kita bisa di atas, kadang kita bisa di bawah. Jadi, yang sabar ya, Nak.
hidupnya kelak akan menjadi benar ungkapan cintaku dari hati. Iya mak, Ais ngerti. So atuh sekolah ya nak. Ya udah, Ais berangkat dulu ya mak. Let's make a move, dance to the whole, feel breaking the rules. Buruan kali nyalinya. Jangan lupa tuh masukin debit kreditnya di kolom yang benar. Kalau sampai Bu Ayu lihat ini balance tapi lu salah taruh, udahlah, gak bakal bisa lu ngindar dari nol. Bawel sih, kayak ini kerjaan lu aja. Ini juga udah jadi Senin ke-14 kan? Gue jadi ragu nih keasliannya. Kalau nyalin gak usah protes kenapa? Udah buruan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Iya Pak, masuk semua. Oke, sesuai janji kita di pertemuan yang lalu, Bapak akan memberikan setiap kelompok sebuah kasus sosial yang sering dijumpai di sekitar kita. Nah, dari kasus tersebut, kalian boleh diskusikan bersama teman-teman kelompok mengenai tanggapanmu terhadap kasus itu. Apakah masih ingat dengan kelompok kalian masing-masing? Ingat Pak. Oke, silakan setiap kelompok mengambil kertas kasusnya dan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke? Oke, Pak. Guys, ayo kita kumpul dekat sini aja. Bona, Arum, Danu, ayo. Ya, semoga aja sama si Eis. Ngomong apa lu barusan? Enggak, salah denger aja kali lu. Itu Bona, belum selesai juga nyalinnya. Hadeh. Kalau lu nggak berhenti, gua aduin Pak Budi. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Iya, gue simpen. Gue bacain ya kasus sosialnya. Di sebuah sekolah di kota besar, ada siswa pindahan dari daerah pelosok Kalimantan. Dia berlogat khas daerah dan agamanya minoritas daripada teman di kelasnya. Beberapa siswa sering meledek logatnya saat dia membaca keras-keras di kelas. Bahkan ada yang menjulukinya dengan panggilan tidak pantas. Meskipun ia pintar dan ramah, ia jadi sering menyendiri karena merasa tidak diterima. Nah, kalau kita jadi salah satu temannya di kelas tersebut, sikap kita gimana? Lagian sih dia aneh. Udah pindah ke sini masih aja pakai logat daerahnya yang aneh itu. Kalau gua manfaatin aja sih mumpung dia pintar. Bukan itunya woi, kan kita lagi belajar di bab toleransi nih. Masa jawabannya ngawur? Kita nggak ngawur, kita realistis. Nah, betul tuh. Coba kita perhatiin deh, lihat si Uwis. Seberapa banyak yang suka deket-deket sama dia. Ngomong aja nggak keren kayak kita. Kalian menemukan kesulitan? Pak, sekelompok sama mereka ini gak bisa diajak kerjasama. Masa Danu sama Bona mendukung teman-teman yang lain untuk mengucapkan tokoh ini, Pak? Bukannya kita harus belajar menerima perbedaan ya? Malah mereka ejek-ejek tuh, sama kayak tokoh ini. Betul tuh, Pak. Saya walaupun teman sama Eis, saya biasa aja tuh. Eis lucu pisan, pintar lagi, bisa diajak kerjasama. Gak kayak si Danu sama Bona tuh. Kalian berlima sudah tahu jawaban pasti dari kasus ini kan? Minggu lalu Bapak juga memberikan contoh-contoh kasus yang hampir sama. Bona, Danu, coba kamu ada di posisi si tokoh itu. Harus pindah ke budaya dan lingkungan yang sama sekali berbeda dari biasanya. Dia belum tentu mau, apalagi lingkungannya yang baru dan tidak menerimanya. Selain itu, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus paham gak sih? Kita tuh bangsa yang keunikannya dari banyak budaya. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Kita harus bisa memahami satu dengan yang lain dan berkontribusi dimanapun kita berada. Daripada satu suku, satu agama, tapi pemikirannya toksik kayak kalian. 100 buat kamu Winda. Gimana, Bona, Danu? Iya Pak Budi, saya sebenarnya paham sih, tapi kan cuman kurang relate aja sama kebiasaan hidup saya.
Ternyata kehadiran Uis adalah salah satu bentuk nyata bahwa perbedaan itu nggak seburuk yang saya bayangkan. Maaf ya Awis, kayaknya kita orang terlalu nyekain kamu. Hehe. Bagus. Oh ya Pak, kalau gitu nilai kita plus kan ya Pak? Kan kita udah tobat. Masih inget aja kalau nilai. Yang penting dilakukan ya, dan cuma sekedar teori. Siap, Pak.